Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang manfaat dan kapan waktu burung murai batu ini bagus diembunkan. Nah, di sini teman-teman semua mungkin banyak yang sudah melakukan pengembunan burung murai batu, tetapi tidak tahu manfaatnya atau pengembunannya itu asal-asalan. Nah, di sini teman-teman semua harus mengetahui teman-teman manfaat itu pengembunan. Nah, di sini manfaat pengembunan ini sangat bagus teman-teman semua. Kalau misalkan burung murai batunya ini sudah rajin berbunyi, dia sudah juara dan lain-lain, dia udah stabil teman-teman semua di gantangan atau di lomba. Karena saat pengembunan ini, burung murai batunya ini kan untuk meningkatkan mental, meningkatkan percaya diri, menjaga teritorial burung murai batu. Karena burung murai batu ini memang burung-burung fighter, burung-burung penguasa. Makanya dia nanti akan meningkat terus mentalnya kalau misalkan kita embunkan. Nah, kita embunkan ini sendiri kalau bisa teman-teman, misalkan jam 5, jangan terlalu pagi banget. Karena jam 5 itu kan burung-burung lain belum bunyi. Jadi kita keluarkan burung murai batu kita. Nanti setelah itu ada burung-burung bunyi. Nah, itu kan dia udah menjaga teritorialnya. Jadi keluarkan burung murai batunya ini sebelum burung-burung lain berbunyi. Jadi kalau misalkan di daerah saya itu sekitar jam 5-an itu burung-burung lain belum berbunyi. Tetapi kalau misalkan di tempat teman-teman semua yang sudah duluan atau jam 5-nya udah pagi, nah itu bisa diembunkan sebelum itu. Yang penting burung-burung lain udah belum bunyi, sudah kita keluarkan. Berarti nanti sekitar 10 menit, 20 menit dia udah sendiri, nanti baru burung-burung lain berbunyi. Nah, di sini pengembunan teman-teman semua. Jadi untuk melatih mental, untuk melatih percaya diri, untuk melatih teritorial burung murai batu. Nah, ini manfaat yang pertama. Yang kedua adalah menyetabilkan burung murai batu. Nah, di sini burung murai batu ini kan kalau misalkan sudah kita setting, udah kita sering bawa lomba, dia birahi emosinya belum stabil, kita bisa embunkan. Karena saat pengembunan di pagi hari ini kan cuacanya dingin teman-teman semua. Jadi nanti suhunya itu akan menetral sendiri. Jadi nanti birahi emosinya akan stabil dengan cuaca dingin ini. Nah, di sini manfaatnya kalau misalkan burung-burung murai batu yang udah over birahi atau over emosi, nah bisa kita embunkan. Nah, di sini yang kedua jadi untuk menyetabilkan birahi sama emosinya. Nah, di sini selanjutnya teman-teman semua kalau misalkan melihat keadaan seperti ini jangan kita embunkan. Yang pertama, burung murai batunya ini belum mendapatkan birahi, dia belum gacor, dia belum ada birahi contohnya, dia masih ngeriwik saja. Nah, itu kalau misalkan masih seperti itu teman-teman semua jangan kita embunkan. Karena ini kan masih proses kita menaikkan birahi, proses menaikkan emosi. Kalau misalkan kita embunkan, nanti suhu yang ada di dalam tubuhnya ini akan menurun teman-teman semua. Nah, akan menurun, nanti dia akan kesulitan untuk mendapatkan birahi, untuk mendapatkan emosinya. Karena kalau misalkan kita untuk melatih, untuk meningkatkan dia emosi, birahi, dia gacor, itu kan suhunya harus naik. Kalau kita embunkan nanti percuma, dia akan turun lagi. Jadi kalau misalkan belum gacor jangan kita embunkan. Nah, di sini yang pertama. Yang kedua ini kalau misalkan kita melihat kondisi burung murai batu kita ini misalkan ngembangin bulu, dia dari gacor tiba-tiba nggak gacor. Jadi kita bisa lihat reaksinya. Burung murai batu ini dia berarti ada penurunan metabolisme dia, atau contohnya dia kurang enak badan.
mungkin ada cuaca dan lain-lain. Nah, kalau misalkan seperti ini, jangan kita embunkan dulu. Biarkan kalau misalkan kita keluarkan saat dia mau dijemur saja. Karena kalau misalkan diembunkan, dia makin drop, teman-teman. Dia makin mungkin akan sakit, tambah sakit, teman-teman. Karena suhunya di dalam tubuhnya ini kan, dia kalau misalkan sakit, dia ngembangin bulu dan lain menurun, nanti akan malah menurun lagi, nanti akan kesulitan untuk naik lagi birahinya. Makanya kalau misalkan kita lihat kondisi burung murai batunya kurang fit, jangan diembunkan. Nah, yang ketiga adalah saat cuaca hujan. Nah, cuacanya misalkan gerimis, hujan. Nah, seperti ini jangan kita embunkan dulu, teman-teman, untuk burung murai batunya. Karena kalau misalkan kita embunkan, ini kan terlalu dingin, teman-teman semua. Suhu yang di dalam tubuhnya ini nanti malah akan menurun banget. Apalagi burung-burung murai batu yang kesulitan dia untuk mendapatkan birahi atau birahinya stabil, dia akan menurun juga. Nah, kalau misalkan over birahi itu tidak masalah. Nah, kalau misalkan dia birahi standar, jangan kita embunkan saat dia kondisi hujan. Karena kalau misalkan masalah saat hujan ini, burung murai batunya ini kan kita jarang jemur, jarang dia untuk menghangatkan suhu tubuhnya. Tetap kita embunkan, nanti malah akan menurun. Makanya kalau misalkan kasus-kasus burung murai batu yang kayak tadi ya, sulit gacor, dia sulit mendapatkan birahi, jangan kita embunkan. Tetapi kalau misalkan saat musim penghujan ini, untuk burung murai batu yang over birahi atau birahinya tinggi, itu bagus karena nanti dia akan stabil. Jadi teman-teman semua, kita harus melihat kondisi dan karakter burung murai batu. Nah, di sini teman-teman semua, saya sharing pengalaman saya. Saya sharing bagaimana cara merawat burung murai batu. Di sini saya tidak menyamakan antara ini sama itu. Ini adalah pengalaman saya dalam memelihara, dalam merawat burung murai batu. Nah, di sini sebenarnya kita teman-teman semua dalam penghobi burung murai batu ini, kita kan akan sharing, teman-teman, karena ada kadang-kadang ide-ide baru. Ada yang rawatannya seperti ini, rawatannya seperti itu. Siapa tahu cocok kepada burung murai batu. Karena ini adalah garis besarnya. Jadi ini garis besarnya, teman-teman semua. Jadi silahkan teman-teman semua kembangkan sesuai dengan karakter, sesuai dengan burung murai batu masing-masing. Karena teman-teman ini sendiri yang merawat, yang memelihara, yang punya burung murai batunya. Jadi teman-teman semua yang lebih mengetahui kondisi burung murai batunya saat ini. Jadi ini saya garis besarkan, silahkan teman-teman semua kembangkan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.